Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Rahmanesari Henry, NIM 1900691 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Baiklah, saya akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Sebelum saya lanjut kepada pembahasan fungsi dan tujuan dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan, sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai pendidikan itu sendiri atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi yang pertama yaitu efisien dan efektif. Efisiensi menyangkut penggunaan sumber daya seperti tenaga, ruang, biaya, dan sarana, dan hal-hal yang terkait lainnya. Sedangkan efektivitas menyangkut penggunaan waktu bagi tercapainya suatu hasil dan tujuan. Sesuatu yang efisien belum tentu efektif. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu tujuan dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang minimal, maka hal itulah yang bisa disebut dengan efisien dan efektif. Yang kedua, tujuan dari administrasi pendidikan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Maksudnya adalah dengan menerapkan prinsip dasar dari administrasi pendidikan, maka akan mempermudah kita untuk merespon perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja. Dengan menerapkan administrasi pendidikan yang baik, mampu membuat kita meningkatkan kemampuan kerja pada seluruh jajaran yang terkait. Selanjutnya adalah fungsi dari administrasi pendidikan. Secara umum, ada 8 fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antara individu. Dengan begitu, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan dapat terwujud. Yang ketiga yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide teknik, dan tujuan dalam suatu hubungan yang harmonis. Selanjutnya itu adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan komunikasi akan mempermudah kita menyampaikan gagasan apa yang kita maksud, baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya adalah supervisi atau pengawasan. Pengawasan dalam administrasi pendidikan ini berfungsi untuk mengawasi program pendidikan, apa saja yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya itu fungsi kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian yang sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan perorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapasitas sesuai dengan jabatan yang diberikan, agar tidak terjadi kekurang cocokan antara diri kepegawaian tersebut dengan jabatan yang dia terima. Fungsi dari administrasi pendidikan selanjutnya yaitu penganggaran. Administrasi pendidikan sangat berperan pada penganggaran ini agar terkelolanya anggaran biaya yang direncanakan dalam usaha pendidikan. Selanjutnya yaitu penilaian atau evaluasi.
Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil agar sesuai dengan program yang telah diterapkan. Baiklah, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang tata usaha. Bidang tata usaha ini mengelola yang pertama yaitu organisasi dan struktur pegawai dan tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, keuangan dan pembukuan. Dan masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, dan sebagainya. Selanjutnya itu bidang personalia siswa. Di sini meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, serta bimbingan dan konseling untuk murid. Ruang lingkup selanjutnya itu bidang personalia guru. Bidang personalia guru meliputi pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, dan masalah kepegawaian. Ruang lingkup selanjutnya itu bidang pengawasan. Bidang pengawasan ini meliputi upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha. Selanjutnya itu bidang pelaksanaan dan pembinaan. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi agar berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar tujuan pendidikan dan pengajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.